Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Jadi malam ini kita akan melakukan pekerjaan pemuatan untuk kargo palm acid oil ya. Jadi palm acid oil itu merupakan limbah dari minyak sawit ya. Jadi ini tujuannya ke China. Dan ini bukan untuk dikonsumsi ya, jadi limbah dari sawit dan biasanya digunakan untuk bahan bakar atau biodiesel ya, campuran biodiesel. Teman-teman, kita akan naik ke kapal ini ya, saksikan terus keseruan saya di kapal ini. Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi saya sudah di kapal sekarang ini dan ini sedang berlangsung ya pemuatan dari palm acid oil ya. Jadi palm acid oil itu adalah limbah dari minyak sawit ya. Jadi ini bukan untuk konsumsi ya, biasanya dipakai untuk biodiesel, bahan bakar ya. Nah jadi palm acid oil ini dipompa dari darat menggunakan ini flexible hose namanya ya teman-teman, flexible hose. Dan melalui shoreline ya seperti ini ya, dan kemudian dari flexible ini disambung ke manifold kapal ya. Nah jadi ini manifold kapal namanya. Jadi ini manifold ini adalah pipa tempat masuk minyak ke dalam tangki ya. Jadi kalau misalnya ada 8 tangki, ini ada 8 lubang ya, 8 manifold. Nah jadi dari manifold inilah tersambung ke dalam tangki. Nah sementara ini adalah untuk menunjukkan tekanannya ya. Jadi kalau misalnya tekanan berapa yang dipompakan, nah, itu dia di sini ada bisa diketahui ya. Dan ini memang tekanannya cukup tinggi. Nah ini dia manifold kapal ya teman-teman ya. Jadi setiap tangki itu ada satu manifold. Dan ada juga ini namanya common line ya. Jadi dari semua individual pipa tadi tersambung ke dalam satu manifold besar ya, yang dinamakan dengan common line. Nah jadi common line ini kalau misalnya kita hanya muat satu grid ya, jadi itu akan lebih mudah ya. Jadi hanya dihubungkan dalam satu manifold dan ini bisa muat ke semua tangki ya. Jadi tidak harus pindah-pindah ya. Jadi tidak, misalnya kita muat di kapal ini ada 8 tangki, kita mau muat di 1 PS atau 1S misalnya, mau pindah ke 4P 4S. Nah itu cukup dari di sini diatur ya, dari command line ini ya, ini teman-teman ya. Jadi kita nggak harus buka ini lagi, pindahkan lagi ya. Nah itu dia tujuannya. Nah cuman di sini karena muat hanya 4 tangki, nah jadi menggunakan manifold nomor 3 ya. Nah ini dia. Nah itu palat untuk membuka menutupnya. Oke teman-teman, inilah dia pemuatan dari palm acid oil untuk tujuan ke Cina menggunakan shoreline, kemudian flexible hose dan langsung ke manifold kapal dan lanjut ke dalam tangki kapal. Nah jadi ini manifold kapal ya. Nah jadi ini tujuannya kalau misalnya kita mau masuk ke dalam untuk cleaning atau meriksa tangki, ataupun juga kita mau ngambil sampel ya dari lubang ini, namanya manhole. Nah jadi dari line tadi teman-teman itu tersambungkan ke drop line ya seperti ini, dan kemudian akan masuk ke dalam tangki ya, seperti ini teman-teman ya. Nah inilah sistem pemuatan ke dalam tangki kapal. Nah, jadi dari manifold yang saya jelaskan tadi akan masuk ke dalam tangki dan masuk ke dalam melalui drop line ini ya teman-teman sampai ke bawah. Jadi dia bisa terisi, dan ini setiap tangki itu ada namanya valve ya, section valve seperti ini ya. Jadi ini tujuannya untuk mengatur muatan ya ke tangki mana mau dibuat ya. Nah, jadi untuk informasi teman-teman, ini kan minyak kalau tidak dipanaskan bisa beku ya. Nah, jadi supaya bisa dipanaskan di kapal itu akan diheating. Nah, jadi di kapal ini ada 2 sistem heating ya.
Yang pertama menggunakan coil itu seperti pipa-pipa ya di dalam tangki. Dan yang kedua itu menggunakan exchanger ya. Exchanger itu sirkulasi ya, jadi dia tidak ada pipa di dalam tangki, namun minyak itu disirkulasi melalui tabung ini ya. Jadi ini lubang tempat untuk sirkulasi minyak, dan ini dia untuk pemanasnya. Nah, jadi tujuannya di sirkulasi supaya minyak itu tidak membeku ya, tidak membeku dan dalam kondisi cair, sehingga untuk pembongkarannya akan lebih mudah ya. Jadi ini dia dari dalam tangki, kemudian disap, kemudian dibalikkan ke dalam tangki ya, jadi dia disirkulasi. Nah, ini sistemnya namanya exchanger ya, exchanger. Nah, jadi tidak menggunakan coil. Nah, jadi bisa mensirkulasi minyak yang ada di dalam tangki supaya bisa tetap kondisi cair. Teman-teman. Jadi setiap tangki ini ada satu seperti ini ya. Nah, jadi ini seperti ini 5P ya. Nah, itu yang 5S ya. Ada kita lihat teman-teman ya. Jadi setiap tangki itu ada satu, karena dia memang tujuannya untuk sirkulasi. Asid oil merupakan limbah sawit dan digunakan untuk biodiesel juga. Ini dia di kapal ya. Mata. Oke teman-teman, sebagai informasi, jadi manifold tadi dari manifold 3 tadi yang di depan ya, atau di sebelah kiri atau port side bisa kita bilang. Nah, karena kita muat 4 tangki juga di tangki 4 wing, maka dari manifold 3 tadi itu yang di sana ya teman-teman ya, itu di jumper ya, ini namanya jumper hose ke manifold nomor 4 ya. Jadi tidak perlu pindah-pindah lagi ya. Jadi cukup kita hanya dari manifold 3, jadi bisa masuk ke tangki 4 ya, 4 wing ya, seperti ini. Nah, ini namanya sistem jumper. Nah, jadi tadi kita dari flexible hose itu dikonekkan ke manifold 3. Nah, karena kargo ini hanya muat di 4 tangki ya, 3 wing sama 4 wing, maka di sebelah laut atau starboard side ya, tuh di jumper seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk menyambungkan ke tangki nomor 4 ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi tidak perlu buka tutup setiap manifold ya teman-teman ya. Nah, kalau kita muat satu grade, satu macam semua tangki, jadi kita menggunakan command line yang di bawah ini. Nah, tapi karena kita cuma muat 4 tangki ya, jadi di jumper ya seperti ini ya. Ini menggunakan flexible hose ya. Jadi minyak itu dari sana itu akan masuk ini ya. Jadi tergantung kita mau memasukkan ke tangki mana, 3 atau 4 ya teman-teman ya. Dia kapal tanker. Nggak bisa kita tapi ini. dia kalau dikucek begini dia cair. Nggak bisa ke pompa. Aktivitas pengambilan sampel. Nanti nggak bisa dipompa ya di sana. Nah, ini proses blowing ya. Jadi blowing ini untuk membersihkan kargo yang di dalam lane ini ya. Jangan menggunakan pressure yang cukup tinggi. Nah, dengar nih teman-teman suaranya. Jadi kalau nggak di blowing
itu minyak itu akan tertinggal di lane ini dan akan membeku, makanya di blowing. Di blowing seperti ini ya. Ini ada suaranya, suara angin ya dengan kargo, dan ini pressure-nya cukup tinggi. Ya, kita lihat ya fleksibel hose-nya ini bergoyang-goyang ya, menandakan memang tekanannya cukup tinggi. Jadi selesai dimuat itu harus dilakukan blowing dan pitching untuk membersihkan sisa kargo di dalam lane, sehingga semua sisa kargo ini terpompa ke dalam tangki kapal. Nah, ini dia teman-teman ya. Sebagai informasi, nah, blowing ini ialah meniupkan udara ya, udara dengan tekanan yang cukup tinggi ke dalam lane, bertujuan untuk mendorong minyak ke kapal. Dan setelah selesai blowing itu biasanya dimasukkan namanya pick ya. Pick itu semacam karet yang tujuan untuk membersihkan ya. Nanti karet itu akan keluar di loading point ya, di sini nanti bisa dilihat ya. Jadi dia akan dimasukkan dari tangki yang di ujung soft tank, dan kemudian akan membersihkan jalur sampai ke pelabuhan ini. Jadi itulah dia tujuan dari blowing dan pitching.